Suara aku berisik nggak di sini? Enggak Enggak, ya. Yol. Bentar, PPT-nya. Kenapa nih? Mulai ya, Woy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Novrianti M. Farm selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Farmasi Bahan Alam. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas dan mempresentasikan jurnal tentang produk farmaseutikal. Nah, di sini kami beranggotakan Alfioni Devalin, Herlin Windasari, Miftahul Janah M, Rahmat Utomo, Syalsadilah, dan Yolanda Ulmisadila. Next. Nah, berikut kami akan membahas jurnal produk farmaseutikal dengan sumber zat aktif dari tumbuhan. Nah, ini jurnal yang pertama, yaitu berjudul Formulasi Tablet Ekstrak Daun Sambiloto Andrographis paniculata N secara kempa langsung dengan kombinasi manitol sorbitol sebagai bahan pengisi. Nah, pendahuluan dari jurnal ini, Sambiloto atau Andrographis paniculata N berkhasiat sebagai obat batu, antipiretik, diabetes mellitus, darah tinggi, dan demam. Namun, penggunaannya itu masih digunakan dengan cara yang tradisional, yaitu dengan direbus. Nah, cara meminum air rebusan daun sambiloto ini dinilai kurang aman dan dosisnya pun tidak seragam, sehingga dilakukanlah pengembangan dari bentuk tradisional ke bentuk modern, yaitu tablet. Nah, tablet sendiri merupakan sediaan farmasi yang praktis, penyimpanan dan pemakaiannya mudah dibawa kemana-mana, stabilitas obatnya lebih terjamin, dan dapat memberikan takaran dosis zat aktif yang lebih seragam. Nah, selanjutnya untuk metode penelitiannya. Yang pertama dilakukan pengolahan simplisia, yaitu daun sambiloto diekstraksi secara maserasi dengan pelarut etanol 96%. Kemudian ekstrak dipekatkan dengan rotary vakum evaporator, lalu dilakukan penyiapan formula ekstrak daun sambiloto. Nah, berikut ini merupakan tabel formula ekstrak daun sambiloto dengan kombinasi manitol sorbitol sebagai bahan pengisi. Nah, bahan-bahannya yaitu pertama ada ekstrak daun sambiloto 5% sebagai zat aktif. Nah, di sini dibuat dalam 3 formula. Nah, untuk zat aktifnya sama-sama 25 mg. Kemudian ada manitol dan sorbitol sebagai kombinasi bahan pengisi dengan komposisi terlampir pada tabel untuk masing-masing formula. Kemudian PVP sebagai pengikat, lalu pati jagung sebagai penghancur, talc sebagai lubrikan, dan capocil sebagai absorben. Nah, komposisinya terlampir pada tabel. Nah, selanjutnya, untuk prosedur pembuatan tablet, tahap pertama dilakukan penimbangan bahan, kemudian tahap kedua dilakukan pencampuran, yaitu mencampurkan bahan aktif ekstrak daun sambiloto dengan capocil, PVP, pati jagung, dan bahan pengisi yaitu manitol sorbitol hingga homogen. Selanjutnya ditambahkan talc, kemudian digerus untuk memperoleh campuran yang homogen. Lalu tahap ketiga adalah kompresi tablet.
Nah, campuran bahan untuk masing-masing formula 1, 2, dan 3 ditabletasi dengan metode kempa langsung menggunakan mesin tablet single punch hingga terbentuk tablet oral dengan bobot rata-rata 500 mg per tablet. Selanjutnya, tablet oral tersebut diuji sifat fisiknya. Next. Nah, di sini dilakukan pengujian sifat fisik tablet, yaitu ada 4 kategori. Yang pertama, keseragaman ukuran. Dengan cara sejumlah 10 tablet diukur ketebalannya satu persatu dengan jangka sorong. Nah, kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 1/3 tebal tablet. Perbedaan ketebalan tablet harus tidak dapat dibedakan hanya dengan melihat tanpa mengukur. Kemudian untuk keseragaman bobot, sejumlah 10 tablet ditimbang, kemudian dihitung rata-rata bobotnya untuk tablet yang bobotnya lebih dari 300 mg. Jika ditimbang satu persatu, maka tidak lebih dari satu tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata sebesar 5% dan tidak satu tablet pun yang menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata sebesar 10%. Nah, kemudian kerapuhan tablet, sejumlah 10 tablet dibebas debukan, kemudian ditimbang, diperoleh M1 gram, dan dijatuhkan dari ketinggian 1 meter. Lalu tablet dibebas debukan lagi dan ditimbang kembali. Nah, didapat M2 gram. Lalu dihitung persen kerapuhannya dengan rumus M1 kurang M2 per M1 kali 100%. Nah, kemudian untuk kekerasan tablet, sejumlah 10 tablet diletakkan satu persatu dengan posisi tegak lurus pada alat hardness tester, lalu tekanan ditinggikan hingga tablet pecah dan hancur. Lalu tekanan dibaca pada skala yang tertera pada alat tersebut yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Nah, selanjutnya, untuk analisis hasil, data yang diperoleh dianalisis melalui 2 pendekatan, yaitu secara teoritis dan secara pendekatan statistik. Nah, untuk secara teoritis, hasil yang diperoleh dibandingkan dengan persyaratan yang tercantum dalam FI dan pustaka lainnya. Kemudian secara pendekatan statistik, hasil dari uji mutu fisik tablet diolah menggunakan uji Ansira atau uji F. Nah, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, namun jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilakukan uji lanjut berdasarkan koefisien keragaman yang diperoleh. Nah, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Nah, hasil uji keseragaman ukuran tablet ekstrak daun sambiloto dengan kombinasi manitol sorbitol sebagai bahan pengisi. Nah, di sini terlampir tabel untuk formula 1, formula 2, dan formula 3. Nah, formula yang memenuhi persyaratan uji yaitu adalah yang diameter tabletnya tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Nah, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,04 dengan nilai F tabel pada taraf 1% yaitu 10,92. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai F hitung kurang dari F tabel sehingga penambahan kombinasi pengisi manitol sorbitol pada tablet ekstrak daun sambiloto tidak memberikan perbedaan yang signifikan terhadap keseragaman ukuran tablet. Nah, hal ini berarti bahwa kombinasi bahan pengisi manitol sorbitol yang ditambahkan tidak mempengaruhi keseragaman ukuran tablet yang diperoleh pada masing-masing formula. Selanjutnya, berikut merupakan hasil uji keseragaman bobot. Nah, keseragaman bobot yang dihasilkan pada tabel menunjukkan semua formula telah memenuhi persyaratan, yaitu tidak satu tablet pun yang menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata 5% dan 10%. Nah, melalui perhitungan uji F, diperoleh nilai F hitungnya sebesar 1,41 dengan nilai F tabel 10,92. Nah, sama seperti keseragaman ukuran tadi, nilai F hitungnya itu kurang dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan kombinasi pengisi manitol sorbitol ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keseragaman bobot tablet ekstrak daun sambiloto. Nah, selanjutnya yaitu hasil uji kekerasan tablet. Nah, di sini kekerasan tablet yang baik berdasarkan FI itu adalah yang kekerasannya antara 4 sampai 8 kg. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan tablet yang diperoleh pada formula 1, 2, dan 3 telah memenuhi syarat FI, di mana melalui analisis hasil perhitungan melalui uji F didapatkan nilai F hitungnya sebesar 1 dengan nilai F tabelnya yaitu 10,92. Nah, nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa kombinasi bahan pengisi manitol sorbitol tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekerasan tablet.
Nah, selanjutnya yaitu uji kerapuhan tablet. Nah, di sini hasil uji kerapuhan yang tertera pada tabel menunjukkan bahwa semua formula memenuhi standar FI yang menyatakan bahwa kehilangan berat lebih kecil dari 0,5% sampai 1% masih dapat diterima. Nah, dapat dilihat pada tabel di sini jumlah rata-rata persennya itu di bawah 0,4 di bawah 1 semua. Nah, untuk perhitungan uji F-nya diperoleh nilai F hitung sebesar 0,45 dengan nilai F tabel 10,92. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbandingan kombinasi bahan pengisi manitol sorbitol tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kerapuhan tablet. Selanjutnya, nah kesimpulannya, ekstrak daun sambiloto diformulasi menjadi tablet dengan teknik kempal langsung. Nah, penambahan kombinasi pengisi berfungsi untuk memperbaiki sifat alir dan meningkatkan kompresibilitas tablet. Dapat membentuk tablet yang lebih kompak sehingga menghasilkan tablet yang lebih baik dengan kekerasan dan kerapuhan yang memenuhi persyaratan. Nah, di sini perbedaan kombinasi manitol sorbitolnya yaitu 50% banding 50%, 75% banding 25%, dan 25% banding 75%. Sebagai bahan pengisi, dia tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil uji keseragaman ukuran, keseragaman bobot, kekerasan, dan kerapuhan tablet ekstrak sambiloto. Nah, baik. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Caca. Kepada Caca dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Herlin. Saya akan melanjutkan presentasi jurnal kedua, yaitu dengan judul Pemanfaatan Kulit Manggis sebagai Formulasi Tablet Anti Kanker yang Praktis dan Ekonomis. Maaf sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya ke kelompok kami, dipersilahkan. Izin bertanya kelompok penyaji. Iya, Mot. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya pada jurnal pertama tadi dengan judul formulasi tablet ekstrak daun sambiloto secara kempal langsung dengan kombinasi manitol, sorbitol sebagai bahan pengisinya dikatakan dengan metode kempal langsung. Yang ingin saya tanyakan, apakah jika menggunakan teknik pembuatan tablet yang granulasi basah ataupun kering dapat mempengaruhi hasil evaluasi sediaan tablet, dan apakah standar penilaian setiap evaluasinya berbeda? Terima kasih. Baik, terima kasih Mutiara. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Jurnal kedua dari kelompok kami yaitu pemanfaatan kulit manggis Garcinia mangostana L sebagai formulasi tablet anti kanker yang praktis dan ekonomis. Semakin tahun, penderita kanker di dunia terus bertambah. Jumlah kasus baru dan kematian akibat kanker pun semakin meningkat. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia tahun 2010, penyakit kanker merupakan penyakit mematikan nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung. Salah satu senyawa yang telah dilaporkan memiliki aktivitas anti kanker adalah santon. Santon merupakan senyawa terbesar yang ditemukan pada famili Clusiaceae, khususnya dari spesies Garcinia. Senyawa santon yang berhasil diisolasi dari tanaman manggis, diantaranya alpha-mangostin, telah terbukti bersifat sebagai anti kanker. Riset yang dilakukan Dwi Oktaviani dan Taslim Ersandari, jurusan Kimia Teknologi 10 November, menunjukkan 1,4,5,7 tetrahidroksi 2 santon berpotensi sebagai obat anti kanker baru. Terbukti tikus yang telah diinjeksi benzapiren promotor kanker memiliki nilai melondialdehid yang hampir sama dengan tikus sehat. Selanjutnya, untuk tujuan penelitiannya,
Yang pertama, apakah ekstrak kulit manggis dapat dibuat menjadi sediaan tablet yang diharapkan melalui pengujian lanjut dapat efektif digunakan untuk terapi pada penyakit kanker? Dan bagaimana stabilitas sediaan tablet yang diformulasi dari kulit manggis tersebut? Lalu, apakah sediaan tablet kulit manggis berpotensi dan dapat diterima masyarakat dengan pertimbangan praktis dan nilai ekonomis yang lebih murah dengan perbandingan harga produk jenis yang ada di pasaran? Untuk alat dan bahannya itu ada cawan porselen, corong pisah, corong saring, penangas air. Dan untuk bahan ada BuOH, CH2Cl2, etanol, kertas saring, kulit manggis, metanol, dan N-heksan. Untuk metode penelitian dari jurnal ini yaitu menggunakan metode literatur. Studi literatur adalah analisis kritis dari kumpulan bahan-bahan literatur yang terdiri dari sumber buku, jurnal ilmiah, dan majalah ilmiah. Sumber dari arsip, dokumen resmi, dan publikasi elektronik. Tujuan studi literatur dalam penulisan ini adalah sebagai dasar pembentukan rencana penulisan awal dan sebagai sumber data sekunder penulisan. Metode literatur dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan penyusunan kerangka pemikiran. Untuk tahapan penelitian ini, kulit manggis yang digunakan adalah tanaman yang diambil dari perkebunan manggis dan diambil hanya kulit bagian dalamnya yang berwarna merah hati. Pembuatan granul ekstrak kulit manggis yang pertama itu dipilih kulit manggis yang sudah masak berwarna merah hati. Kulit manggis dikeringkan dan digiling dengan blender. Lalu serbuk diekstraksi dengan metode perkolasi. Didapat ekstrak cair pekat, kemudian diekstraksi dengan kromoform. Ekstrak yang didapat ditambahkan dengan maltodextrin. Lalu ekstrak kering kemudian ditambahkan dan dicampur dengan eksipien. Dilakukan proses granulasi menggunakan metode granulasi kering. Lalu dilakukan uji terhadap granul, dilakukan proses pentabletan, dilakukan uji terhadap tablet, dan tablet yang sudah jadi kemudian dikemas. Untuk hasil penelitian, formula tablet dari kulit manggis atau Garcinia mangostana L ini dengan variasi pada bahan pelicin dan pengikat dari tablet, yaitu bahan yang digunakan pada formulasi ini ada ekstrak sebanyak 250 mg, ada laktosa, asam sitrat, asam tartat, natrium bikarbonat, PEG 6000, aspartam, dan PVP. Lanjut ya. Untuk hasil yang kedua yaitu rancangan biaya pembuatan tablet. Dimaksudkan untuk mengetahui kisaran biaya yang diperlukan untuk pembuatan tablet yang kemudian dibandingkan dengan sediaan sirup yang ada di pasaran. Pembuatan tablet yang relatif murah menjadikan banyak sediaan farmasi yang berbentuk tablet. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan tablet Santon kurang dari Rp3.000 per tablet. Apabila dibandingkan dengan harga sirup Santon, harga tablet jauh lebih murah. Dalam sebuah penjualan sirup Santon, harga sirup dengan ukuran 250 ml yaitu Rp75.000. Dosis setiap kali minum yaitu 30 ml, sehingga bila dihitung dalam sekali minum mengeluarkan biaya sekitar 9.300. Untuk uji responden terhadap segi kemasan ekonomis, uji responden ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dapat tidaknya sediaan tablet dari ekstrak kulit manggis diterima oleh masyarakat dengan pertimbangan nilai ekonomis kemasan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, tablet kulit manggis diharapkan efektif digunakan untuk terapi pengobatan kanker. Dan tablet kulit manggis yang stabil melalui uji kelayakan terstandar. Lalu, tablet kulit manggis dapat diterima oleh masyarakat dengan pertimbangan bentuk sediaan, nilai ekonomis, kepraktisan sediaan tablet, dan efektivitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apakah teman-teman dari kelompok personal care ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Iya, silahkan Cindy.
Baiklah, saya ingin bertanya. Nah, apabila dibandingkan dengan harga sirup santon, untuk harga tabletnya itu kan jauh lebih murah. Nah, apakah dari segi efek yang dihasilkan oleh tablet itu akan lebih baik daripada sirup? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cindy atas pertanyaannya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat. Kepada Rahmat dipersilahkan. Baik, terima kasih Salsabila. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal ketiga, yaitu formulasi sirup ekstrak daun legundi. Lanjut. Di sini, menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1996, gangguan saluran pernafasan seperti bronkitis, emfisema, dan asma merupakan salah satu penyakit dalam 10 besar penyebab kematian di Indonesia. Salah satu bahan alam yang telah digunakan masyarakat Indonesia untuk mengobati asma ialah legundi atau Vitex trifolia. Bagian daun dari tanaman ini digunakan oleh beberapa suku di Indonesia sebagai jamu anti asma. Daun legundi ini juga mengandung senyawa ester, alkaloid atau vitrisin, glikosida flavon, artemetin, dan 7-desmetil artemetin, dan komponen non-flavonoid, priedelin, sitosterol, glukosida, serta senyawa hidrokarbon. Vitex dikarvin merupakan senyawa golongan flavonoid yang terkandung dalam daun legundi dan berkhasiat sebagai anti asma. Vitex dikarvin yang terdapat pada ekstrak etanol berperan menghambat efek pelepasan histamin dari sel emas dengan cara menstabilkan fungsi membran sel. Mekanisme penghambatan pelepasan histamin ialah antagonis non-kompetitif. Masyarakat pada umumnya mengkonsumsi daun legundi dengan cara direbus, kemudian diminum. Hal ini dirasa kurang praktis dan cukup merepotkan. Oleh karena itu, perlu inovasi sediaan menjadi bentuk sediaan cair, itu sirup, sehingga mempermudah penggunaan daun legundi tadi. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada formula sirup ekstrak daun legundi dengan variasi kadar propilen glikol. Di sini ada ekstrak daun legundi, kemudian ada eksipiennya propilen glikol, saccharose, esen anggur, asam sitrat, dan juga aquades. Nah, berikut metode penelitian, yaitu persiapan bahan, pembuatan ekstrak kental daun legundi, uji kualitas ekstrak, penentuan dosis ekstrak, pembuatan sirup, evaluasi sirup, uji penetapan kadar relatif Vitex dikarvin, dan kemudian pemilihan formula terpilih. Kemudian kita masuk ke hasil dan juga pembahasan. Pertama di sini adalah karakterisasi ekstrak dan hasil identifikasi senyawa aktif. Nah, di sini ada hasil uji daya lekat dan viskositas ekstrak kental daun legundi. Di samping ada tabelnya, yaitu daya lekat dan juga viskositas. Di situ dijelaskan bahwa semakin kental konsistensi suatu ekstrak, maka daya lekatnya semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dengan waktu lekat yang semakin lama. Daya lekat yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebesar 3,83 kurang lebih 0,39 menit. Kemudian dari hasil penelitian juga diketahui bahwa viskositas ekstrak kental daun legundi adalah 2110 kurang lebih 101,98 desipascal. Ekstrak kental daun legundi memiliki viskositas yang tinggi. Belum, ke belakang lagi. Ekstrak kental daun legundi memiliki viskositas yang tinggi sehingga ekstrak sulit mengalir. Kemudian ekstrak daun legundi itu mengandung senyawa aktif turun flavonoid yang disebut Vitex dikarvin. Vitex dikarvin ini berperan sebagai senyawa parameter juga bahan aktif yang mewakili efek farmakologi dari ekstrak daun legundi. Pada sinar UV 254 nanometer, baik dengan ataupun tanpa stroborat, tampak adanya senyawa yang menunjukkan Vitex dikarvin, yaitu pada nilai RF 0,12. Kemudian sudut pengeringan. Di sudut pengering ini dinyatakan sama dengan kadar air jika bahan yang dikeringkan tidak mengandung minyak asiri maupun sisa pelarut organik yang volatil. Hasil uji sudut pengeringan sebesar 4,4%, kurang lebih 0,48. Hasil ini membuktikan bahwa jumlah cairan yang hilang karena proses pengeringan tidak banyak, yaitu tidak lebih dari 10%. Lanjut. Kemudian ada kemudian ada hasil evaluasi sirup ekstrak daun legundi. Di sini kita bisa lihat organoleptis dan juga waktu alirnya. Di sini evaluasi sirup ekstrak daun legundi, uji organoleptisnya itu dilakukan untuk mengevaluasi kualitas sirup meliputi rasa, aroma, dan warna. Rasa keempat macam formula sirup ialah manis, asam, dan juga agak pahit. Untuk keterangan organoleptisnya bisa teman-teman lihat sendiri. Kemudian ada waktu alir.
Uji pada penelitian ini, waktu tuang atau alir itu formulasi kontrol itu sebesar 14,57, untuk formulasi satunya itu 16,473, formula 2-nya itu 16,82, kemudian formula 3-nya itu 17,53. Keempat formula sirup ini relatif mudah untuk dituang karena keandalan formulasi sirup tersebut tidak terlalu tinggi. Uji kemudahan dituang sirup diketahui melalui profil waktu tuang sirup ekstrak daun legundi. Semakin tinggi kadar propilen glikolnya dalam sirup, maka waktu tuang akan semakin lama karena fluiditas atau kemampuan suatu cairan untuk mengalir itu untuk mengalir berbanding terbalik terhadap viskositasnya. Lanjut. Kemudian kita masuk ke evaluasi uji viskositas dan tanggap rasa. Yang tadi menunjukkan bahwa hasil uji viskositas menunjukkan viskositas rata-rata kontrol itu formula 1, 2, dan 3 itu yaitu 50,44 centivoice, 68,93 centivoice, 69,76 centivoice, dan juga 75,78 centivoice. Semakin besar kadar propilen glikol yang ditambahkan dalam formula, maka bobot jenis dan keterangan sirup atau viskositas semakin meningkat. Dan ada uji tanggap rasa. Di sini menunjukkan bahwa rasa dari keempat formulasi sirup masih didominasi rasa pahit. Formulasi 1, 2, dan 3 itu mengandung endapan yang lebih sedikit dibandingkan formulasi kontrol. Formulasi kontrol 1 dan 2 dinyatakan dapat diterima pasaran, sedangkan untuk yang ketiga kurang dapat diterima karena memiliki rasa yang lebih pahit daripada formulasi 1 dan 2. Lanjut. Nah, kita kemudian masuk ke hasil penetapan kadar relatif Vitexicarfin. Di sini presentasi kadar relatif Vitexicarfin sirup ekstrak daun legundi pada kontrol ialah 83,29%, formulasi satunya 88,28%, formulasi 2-nya 86,36%, sedangkan kadar relatif Vitexicarfin sirup formulasi 3 sebesar 70,10%. Kadar relatif Vitexicarfin dari 4 formula sirup ini berbeda antara satu dan lain, bahkan terjadi penurunan kadar. Penambahan kadar propilen glikol ini mempengaruhi presentasi kadar relatif Vitexicarfin dalam sirup, namun belum ditemukan formulasi yang optimal. Kemudian kita masuk ke formulasi terpilih materi terakhir. Di sini berdasarkan uji viskositas atau kentalan, formulasi sirup 1 itu merupakan formulasi sirup yang memiliki tingkat kentalan yang lebih rendah dibandingkan 2 dan 3. Berdasarkan uji tanggap rasa yang dilakukan terhadap 20 orang responden, formula 1 merupakan sirup yang memiliki persentase rasa manis paling tinggi yang dibandingkan kontrol formula 2 dan 3, yaitu sebesar 25%. Responden menilai formula 1 memiliki kandungan endapan paling sedikit dibandingkan kontrol formula 2 dan 3. Formula 1 juga dinilai lebih layak diterima pasar karena 90% responden itu menyatakan bahwa formulasi 1 itu bisa diterima pasar. Berdasarkan kadar relatif Vitexicarfin, formula 1 merupakan sirup yang memiliki presentasi kadar relatif paling tinggi Vitexicarfin paling tinggi di antara formula yang lain, yaitu sebesar 88,28%. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Di sini, seperti yang sudah dijelaskan di formulasi terpilih tadi, sirup formula 1 merupakan formulasi terpilih karena memiliki rasa dan penampilan menarik, tingkat kentalan rendah, endapan paling sedikit, kadar relatif Vitexicarfin paling tinggi, yang lebih layak diterima di pasar dibandingkan formula 2, 3, dan kontrol. Semakin tinggi kadar propilen glikol, semakin rendah kadar relatif Vitexicarfin dalam sirup dibandingkan terhadap kadar relatif Vitexicarfin dalam ekstrak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada teman-teman yang bertanya, saya persilahkan. Baik, saya Yanto, perwakilan dari kelompok Personokel ingin bertanya terkait presentasi jurnal ketiga dari kelompok penyaji. Baik, Bapak Yanto dipersilahkan. Oke, terima kasih waktu dan tempatnya. Di sini saya ingin bertanya, pertama-tama saya ingin bertanya terkait formulasi ya. Tadi Rahmat menyampaikan kalau formulasi kontrol itu propilen glikolnya itu 0% ya, nggak ada ya. Sedangkan untuk formula 1 11%, formula 2 itu 12%, dan formula 3 13%. Nah, pada kesimpulannya itu Rahmat menyampaikan kalau misalnya kadar dari propilen glikol itu semakin kecil, itu kadar yang paling kecil itu Makin tinggi.
Semakin tinggi atau semakin kecil? Semakin kecil propilen glikol semakin bagus kadar relatif Vitek-Karvinnya. Semakin kecil kan, semakin kecil maka kadar relatif Vitek-Karvin itu semakin tinggi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa seharusnya kalau dari formulasi kita lihat yang paling kecil, yang paling nggak ada propilen glikolnya yang kontrol kan berarti. Kontrol. Nah, otomatis kadar relatif Vitek-Karvin itu harusnya lebih tinggi di bagian kontrol. Nah, kenapa bisa demikian? Terus kita memakai propilen glikol itu kan seharusnya untuk meningkatkan kelarutan ya, meningkatkan kelarutan sehingga harusnya semakin besar persen propilen glikolnya, maka harusnya semakin besar kadar relatif Vitek-Karvinnya. Itu kan tujuannya kan. Nah, kenapa bisa mendapatkan hasil yang berbanding terbalik? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Yanto untuk pertanyaannya. Jawaban pertanyaan mohon ditunggu. Untuk jurnal selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Yolanda. Kepada Yolanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal keempat, yaitu dengan berjudul Formulasi Larutan Obat Kumur Pencegah Plak Gigi Ekstrak Kulit Nanas Ananas Comossus elmer. Plak gigi adalah lengketan yang berisi bakteri dan produk-produknya yang terbentuk pada permukaan gigi. Bakteri yang berpenting dalam pembentukan plak gigi adalah Streptococcus montax. Cara mengatasinya yaitu menggunakan obat kumur yang mengandung bahan antibakteri, yaitu salah satunya bahan alam yang dapat digunakan sebagai bahan aktif obat kumur adalah kulit nanas. Nah, kandungan dari kulit nanas sendiri itu ada enzim bromelin dan senyawa fenolik seperti tanin dan flavonoid yang memiliki sifat antimikroba dan dapat menghambat pertumbuhan Streptococcus montanis. Metode penelitiannya, alat dan bahannya terlampir. Nah, kulit buah nanas sendiri yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit nanas mengkal jenis Cayenne yang didapat dari Desa Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Skema kerja ekstraksi kulit buah nanas. Yang pertama, kulit buah nanas sebanyak 1 kilo itu disortasi basah, dicuci dengan bersih, dikeringkan di bawah sinar matahari kurang lebih selama 5 hari, disortasi kering, kemudian dirajang. Didapatkan simplisia serbuk keringnya sebanyak 500 gram. Kemudian dimaserasi dengan etanol. Sebelumnya kita uji kadar air dulu, simplisianya menggunakan alat monster meter. Kemudian dimaserasi dengan etanol 96% selama 5 hari, sesekali diaduk. Disaring, kemudian ampasnya dimaserasi kembali. Dilakukan 3 kali pengulangan selama 15 hari. Kemudian diperoleh maserat, dipekatkan dengan rotary evaporator. Didapatkan ekstrak kental etanol kulit buah nanas. Kemudian dilanjutkan screening fitokimia kulit buah nanas, yaitu uji flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid. Nah, kemudian ada formulasi larutan obat kumur pencegah plak gigi ekstrak kulit nanas. Nah, formulasi yang dibuat oleh penelitian ini ada 3 formulasi dengan bahan ada ekstrak kulit nanas, glycerin, asam benzoat, xylitol, oleum menta, aquades. Nah, cara pembuatan yang pertama, kalibrasi botol 100 ml. Kemudian ditimbang semua bahan yang akan digunakan dalam pembuatan obat kumur. Kemudian asam benzoat dilarutkan dengan oleum menta dan dimasukkan ke dalam botol. Xylitol dilarutkan dengan aquades, masukkan ke dalam botol, dan ditambahkan glycerin sedikit demi sedikit, campur hingga homogen. Kemudian ditambahkan ekstrak kulit nanas kental, dicukupkan aquades sampai 100 ml, kocok, kemudian tutup botolnya. Nah, adapun evaluasi larutan obat kumur pencegah plak gigi dari ekstrak kulit nanas ini, yang pertama itu pengamatan organoleptik. Pengamatannya dilakukan dengan mengamati bau, warna, dan rasa dari sediaan uji pada minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian pengukuran pH. Pengukuran nilai pH diukur dengan menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan
dengan menggunakan larutan buffer standar pH 4 dan 7. pH sediaan obat kumur yang baik yaitu mendekati pH mulut yang netral, yaitu antara pH 6 sampai 7. Pengujian dilakukan selama 30 hari dalam waktu pengambilan data pengamatan pada minggu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian uji viskositas atau kekentalan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kekentalan dengan cara sediaan cair obat kumur dimasukkan ke dalam beker gelas lalu diletakkan di bawah alat visikometer dengan menggunakan spindle nomor 2 dengan kecepatan 20 rpm dalam waktu 10 detik. Pengujiannya dilakukan selama 30 hari dalam waktu pengambilan data minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini adalah tabel uji organoleptik di mana formula 1 didapatkan aromanya tuh khas nanas. Formula 1 khas nanas dari minggu pertama sampai minggu keempat. Warnanya kecoklat kekuningan dari minggu pertama sampai keempat, rasanya sama juga mint. Kemudian formulasi kedua itu aromanya masih sama seperti aroma, warna, dan rasa masih sama seperti formula pertama. Kemudian formula ketiga itu aromanya masih sama, aroma, warna, dan rasanya masih sama seperti formula pertama dan kedua. Kemudian kita lihat dari histogram uji hidronik terhadap aroma formulasi larutan obat kumur pencegah plaque gigi ekstrak kulit, di mana dari histogram uji hidrogenik diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap aroma formulasi yang paling tinggi adalah pada formulasi ketiga dengan gliserinnya 15% dengan jumlah 26% pada skala penilaian 1-4 antara suka dan sangat suka, dan yang paling rendah adalah formula 1 gliserinnya 5% dengan jumlah 11% pada skala penilaian 1-4 antara tidak suka dan sangat tidak suka. Dan formulasi kedua gliserinnya 10% dengan jumlah 16% pada skala penilaian 1-4 antara tidak suka dan sangat tidak suka. Kemudian uji hedonik rasa itu kita lihat bisa dari histogram uji hedonik diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap rasa formulasi yang paling tinggi adalah pada formulasi ketiga dengan gliserinnya 15% dan jumlah 22% pada skala penilaian 1-4 antara suka dan sangat suka. Dan yang paling rendah adalah formula 1 dengan gliserinnya 5% dengan jumlah 14% pada skala penilaian 1-4 antara tidak suka dan sangat tidak suka. Dan formulasi kedua itu gliserinnya 10% dengan jumlah 20% pada skala penilaian 1-4 antara tidak suka dan sangat suka. Kemudian uji hedonik warna itu kita bisa lihat dari histogram uji hedonik diketahui bahwa tingkat kesukaan panelis terhadap warna formulasi yang paling tinggi adalah formulasi F3 dengan jumlah 27% pada skala penilaian. Kemudian yang paling rendah itu F1 dan dengan jumlah 25%. Dengan jumlah 25%. Selanjutnya, aroma khas nanas yang dihasilkan diduga karena pengaruh kandungan minyak asiri sehingga membuat aroma menjadi lebih khas. Aroma khas nanas ini tidak mengalami perubahan selama masa penyimpanan, di mana hasil pengamatan memperlihatkan sediaan stabil pada penyimpanan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena adanya tambahan gliserin sehingga dapat mempertahankan zat aktif senyawa pemberi aroma yang dihasilkan oleh ekstrak kulit nanas. Kemudian warna digunakan dalam pengujian karena warna mempunyai peranan penting terhadap tingkat penerimaan produk secara visual. Secara umum, visualisasi terhadap warna formulasi obat kumur dihasilkan tidak berbeda jauh karena konsentrasi ekstrak kulit nanas yang digunakan adalah sama, yaitu 6,25% B/F. Nah, rasa dapat dinilai dengan adanya tanggapan kimia oleh indera pencicip, yaitu lidah. Semakin tinggi konsentrasi gliserin yang digunakan, maka rasa obat kumur semakin disukai. Gliserin mempunyai rasa manis 0,6 kali sukrosa. Nah, rasa mint dan sensasi dingin pada obat kumur karena adanya penambahan oleum menta sehingga menghasilkan kesan segar pada obat kumur ketika digunakan. Nah, gliserin di sini dalam obat kumur berfungsi untuk menjaga zat aktif agar tidak menguap dan memperbaiki stabilitas suatu bahan dalam jangka lama.
Kemudian pengukuran pH. Hasil evaluasi pH obat kumur formula 1, 2, dan 3 mengalami peningkatan dari minggu 1 sampai ke 4. Namun keseluruhan formula obat kumur yang dibuat belum selesai dengan pH standar obat kumur, yaitu berkisar antara pH 6 sampai 7. pH 6 sampai 7 dimasukkan agar obat kumur tersebut tidak bersifat asam sehingga dapat menyebabkan korosi pada gigi, atau jika bersifat basah dapat mengganggu pengecapan. Sedangkan kenaikan pH pada sediaan oral biasanya disebabkan oleh pelepasan ion hidroksil secara perlahan oleh wadah botol kaca yang digunakan selama penyimpanan. Kemudian evaluasi fisikositas sediaan. Nah, fisikositas merupakan nilai yang menunjukkan satuan kekentalan medium pendispersi dari sebuah larutan. Pengukuran fisikositas ketiga formula pada suhu ruang menunjukkan bahwa sediaan obat kumur ekstrak kulit nanas memiliki viskositas yang rendah, yaitu 1,0 sampai 1,5 centipoise, mendekati air yaitu 0,89 centipoise. Semakin dekat tingkat viskositas suatu produk formulasi obat kumur dengan tingkat viskositas air, maka semakin mudah dan nyaman produk tersebut digunakan untuk berkumur. Nilai viskositas obat kumur ditentukan oleh bahan-bahan yang dikandungnya, seperti gliserin yang memiliki viskositas sebesar 1,143 centipoise. Semakin tinggi konsentrasi gliserin, semakin kental zat cair tersebut. Nah, penambahan gula tebu meningkatkan viskositas air, sedangkan pada minyak atau gliserin adanya penambahan air akan menyebabkan viskositas akan turun karena gliserin maupun minyak akan semakin encer. Tingkat kekentalan suatu fluida tergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu zat cair, maka semakin kurang kental zat cair tersebut. Nah, kesimpulannya, variasi konsentrasi gliserin sebagai humektan mempengaruhi sifat fisikokimia sediaan obat kumur ekstrak kulit nanas dari bentuk uji organoleptik, uji pH, dan uji viskositas. Yang kedua, formula obat kumur ekstrak kulit nanas yang paling baik berdasarkan bentuk uji organoleptik, uji pH, dan uji viskositas pada formula 3 dengan konsentrasi gliserin 15%. Sekian presentasi kepada teman-teman personal care yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya penyaji, boleh dibukakan slide yang pembahasan tentang rasa? Baik, yang ini atau ini? Ya, ini. Itu kan yang di bagian C, yang bagian rasa dijelaskan semakin tinggi konsentrasi gliserin yang digunakan, maka rasa obat kumur semakin disukai. Mengapa semakin tinggi konsentrasi gliserin, rasa obat ini semakin disukai? Apakah kalau konsentrasi gliserinnya rendah tidak disukai? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penyulang. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mita. Kepada Mita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yolanda. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan jurnal kelima, di mana judul pada jurnal kelima yaitu formulasi tablet ekstrak kangkung air dengan variasi kadar amilomanihat sebagai bahan penghancur. Lanjut, untuk pendahuluan, di mana kangkung ini merupakan tanaman yang kaya akan katorenoid dan klorofil. Kandungan kangkung sebagian besar mengandung asam amino esensial seperti asam aspartat, glisin, alanin, dan leusin sesuai dengan pola diet protein yang direkomendasikan oleh WHO. Kemudian penambahan bahan penghancur ditambahkan untuk memudahkan pecahnya ataupun hancurnya tablet karena bahan dapat berfungsi menarik air ke dalam tablet. Kemudian untuk mengembang dan menyebabkan tablet pecah sehingga menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian untuk amilomanihat ini dipilih sebagai bahan penghancur karena sifatnya inar dan dapat meninggikan porositas dalam pembuatan tablet sehingga memudahkan penetrasi air lewat pori-pori ke dalam bagian tablet dan akan mempercepat hancurnya tablet. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Untuk alat dan bahan ini terlampir. Selanjutnya itu ada prosedur di mana serbuk kering kangkung air diekstraksi dengan metode maserasi. Kemudian filtratnya itu diluapkan menggunakan rotary evaporator dan menghasilkan ekstrak kental.
Kemudian pembuatan granul dilakukan dengan mencampurkan ekstrak kental kangkung air dengan bahan pengisi seolus pH 101. Kemudian diayak dengan ayakan 016. Kemudian campuran tersebut akan dikeringkan dalam lemari pengering dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian setelah kering granul, diayak lagi dengan ayakan 018. Kemudian ditambahkan amilomanihot dan magnesium stearat. Kemudian granul yang telah diuji sifat fisiknya, kemudian dikempa dengan mesin kempa tablet single pulse, bobot masing-masing tablet sebesar 500 mg. Dikempa dengan tekanan yang sama, kemudian dilakukan uji sifat fisik tablet. Selanjutnya, ini merupakan tabel formula tablet ekstrak kangkung air yang menggunakan variasi kadar penghancur amilomanihot. Di mana untuk bahannya ada ekstrak, kemudian ada seolus pH 101, kemudian amilomanihot, kemudian ada magnesium stearat, dan povidon K30. Selanjutnya, kemudian ada uji kromatografi lapis tipis, di mana sistem KLT yang digunakan adalah fase diam silika gel 60F254 dan fase gerak yaitu petroleum ether, aseton, dietilamin dengan perbandingan 10:4:1. Kemudian plat ini dielusikan hingga batas dan kemudian dikeringkan. Dan untuk memastikan kandungan zat kimia aktif terpenoid, maka plat yang sudah dielusi tadi disemprotkan dengan reaksi anisaldehid asam sulfat dan dipanaskan lagi di oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 5-10 menit. Dan apabila ada warna ungu merah atau ungu setelah penyemprotan, maka menunjukkan adanya terpenoid dalam ekstrak. Kemudian pendeteksian bercak dilakukan di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer, kemudian 366 nanometer. Dan identifikasi kandungan senyawa kimia pada ekstrak kangkung air dapat dilakukan dengan mengukur RF. Dan dari warna yang dihasilkan setelah penyemprotan reaksi anisaldehid asam sulfat. Kemudian dari gambar kromatogram terlihat bahwa RF yaitu 0,625. Kemudian warna ungu pada plat diduga ekstrak kangkung air terdapat senyawa terpenoid. Terpenoid ini berfluorensi berwarna ungu merah atau ungu setelah penyemprotan reaksi anisaldehid asam sulfat. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kemudian untuk hasil organoleptik ekstrak kental kangkung air ini di mana warnanya hijau kehitaman, kemudian baunya khas kangkung air, rasanya pahit, bentuknya cairan kental. Kemudian ini hasil pemeriksaan sifat alir granul ekstrak kangkung air, di mana waktu alirnya pada Formula 3 menghasilkan waktu alir yang cepat, yaitu 4,90 detik. Sedangkan pada Formula 1 mempunyai alir yang lebih lama, yaitu 6,39 detik. Di mana perbedaan hasil dari uji waktu alir ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena perbedaan permukaan granul dari tiap formula yang berbeda. Kemudian sudut diam. Di sini serbu atau granul dapat dikatakan mempunyai sifat alir yang baik apabila sudut diamnya lebih kecil atau sama dengan 30 derajat. Biasanya menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas, sehingga semakin datar kerucut yang dihasilkan, maka sudut kemiringan semakin kecil dan semakin baik sifat aliran serbu ini. Kemudian untuk indeks kompresibilitas, di sini campuran granul yang memiliki indeks pengetapan lebih kecil dari 20%, maka sifat alirnya tergolong baik. Kemudian susut pengeringan. Dari hasil uji susut pengeringan granul ekstrak kangkung air ini diharapkan mengurangi terjadinya capping pada saat pengempaan. Selanjutnya ada sifat fisik tablet ekstrak kangkung air. Di sini ada kekerasan di mana persyaratan untuk tablet yang baik yaitu memiliki kekerasan antara 4-8 kg per cm. Kemudian semakin tinggi kekerasan, maka semakin rendah kerapuhan tablet. Kemudian semakin tinggi kekerasan, maka semakin memperlama waktu hancur obat.
Kemudian untuk kerapuhan, tablet dianggap baik bila memiliki kerapuhan tidak lebih dari 1%. Selanjutnya, di sini kesimpulannya, variasi konsentrasi bahan penghancur amilmanihot berpengaruh terhadap sifat fisik tablet, di mana semakin bertambah konsentrasi penghancur amilmanihot yang digunakan, maka waktu hancur semakin cepat. Amilmanihot sebagai bahan penghancur dapat menghasilkan tablet ekstrak kangkung air dengan daya hancur yang baik pada konsentrasi 15%. Baiklah, sekian presentasi saya terkait jurnal 5 untuk kelompok personal care. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Miftahul. Baik, Ira Fazira, silakan. Baik, terima kasih Miftahul. Tadi dikatakan semakin bertambah konsentrasi penghancur, maka waktu hancur tablet semakin cepat. Nah, namun pada kesimpulan kenapa konsentrasi amilmanihot yang baik itu pada 15%, padahal ada formulasi 3 yang konsentrasinya 20%. Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi waktu hancur tablet selain konsentrasi zat penghancur? Terima kasih, Miftahul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ira Fazira. Untuk anggota yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, pada Kak Anissa, dipersilakan. Terima kasih Jadi di sini yang saya pada jurnal ini aku jadi memilih petroleum ether sebagai peserta pada uji PLT. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, untuk pertanyaannya akan dijawab nanti. Selanjutnya, untuk jurnal ke-6 akan dijelaskan oleh Alfioni. Kepada Alfioni dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Miftahul. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal dengan judul formulasi sediaan tablet ekstrak daun nangka Artocarpus heterophyllus dengan variasi polyphenylpyrrolidon sebagai pengikat dan evaluasi sifat fisiknya. Nah, tanaman nangka atau Artocarpus heterophyllus ini merupakan tanaman yang biasa digunakan sebagai obat tradisional. Nah, tanaman nangka ini hampir seluruh bagiannya itu bisa digunakan sebagai obat. Nah, daun nangka ini sendiri diketahui berkhasiat sebagai anti diare, analgetik, imunomodulator, mengobati luka, demam, dan juga mengobati penyakit kulit. Nah, selain penggunaannya secara empiris, daun nangka ini juga telah diteliti melalui penelitian farmakologi untuk mengetahui efektivitasnya dalam mengobati diare. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Anas pada tahun 2016, diketahui bahwa ekstrak daun nangka dengan konsentrasi 200 mg per kilogram berat badan ini secara signifikan dapat menunda diare pada mencit yang diinduksi dengan 0,5 ml castor oil. Nah, pada penelitian ini, bahan pengikat yang akan digunakan adalah PVP, di mana diketahui PVP ini dapat meningkatkan kekerasan tablet dan membuat tablet itu menjadi kompak. Nah, keunggulan dari PVP ini dibandingkan dengan bahan pengikat lain, yaitu dapat berfungsi sebagai pengikat yang baik untuk metode granulasi basah, granulasi kering, maupun gempal langsung. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk memformulasikan ekstrak daun nangka dengan penambahan PVP sebagai pengikat sehingga menjadi tablet yang memenuhi syarat secara fisik, meliputi keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Next. Nah, untuk metodologi penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental terhadap beberapa formula tablet yang mengandung ekstrak daun nangka. Nah, pada penelitian ini, PVP divariasikan konsentrasinya menjadi 2%, 3%, 4% sebagai pengikat tablet secara granulasi basah. Nah, pembuatan tablet sendiri ini mengandung ekstrak daun nangka yang akan
dievaluasi granul yang meliputi waktu alir, sudut diam, dan kompresibilitas. Kemudian juga dilakukan evaluasi sifat fisik tablet yang meliputi keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Next. Nah, berikut ini merupakan tabel formula tablet ekstrak daun nangka dengan jumlah bahan untuk satu tablet itu dengan bobot 600 mg per tablet. Nah, di mana untuk bahan-bahannya, untuk ekstrak daun nangka ditambah aerosil itu pada formula 1, formula 2, formula 3 terlampir yang merupakan zat aktif, kemudian terdapat bahan laktosa anhidrat yang merupakan sebagai pengisi, kemudian ada bahan eksplotab yang sebagai penghancur, kemudian bahan PVP yang di sini akan divariasikan konsentrasinya meliputi 2%, 3%, dan 4% sebagai bahan pengikat. Kemudian yang terakhir itu magnesium stearat sebagai bahan pelincir. Next. Nah, untuk pembuatan dari granul dengan metode granulasi basah ini, pertama itu semua bahan itu diayak lalu ekstrak kering digurus dengan laktosa anhidrat dan eksplotab sampai homogen. Kemudian ditambahkan dengan larutan PVP sedikit demi sedikit sambil digurus sampai terbentuk massa granul yang baik. Kemudian massa granul tersebut dilewatkan pada ayakan dengan mes 14 dan dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian granul yang sudah kering itu diayak kembali dengan ayakan nomor 16. Kemudian dilakukan evaluasi sifat fisik granul ekstrak daun nangka meliputi waktu alir, sudut diam, dan kompresibilitas. Next. Kemudian ini merupakan prosedur untuk pembuatan tabletnya. Granul yang sudah diayak tadi dilakukan evaluasi sifat fisik granul, kemudian ditambahkan dengan magnesium stearat di botol kosong bermulut lebar. Kemudian dikocok homogen, granul dicetak menjadi tablet dengan mesin pencetak tablet dengan bobot tiap tablet 600 mg. Kemudian dilakukan evaluasi fisik tablet ekstrak daun nangka meliputi keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur. Next. Nah, berikut merupakan hasil dan pembahasan. Nah, berikut ini merupakan tabel dari rekapitulasi evaluasi sifat fisik dari granul, di mana untuk evaluasinya meliputi kecepatan alir, sudut diam, kompresibilitas dalam persen, dengan hasil dari ketiga evaluasi tersebut dari formula 1, 2, dan 3 masing-masing memenuhi syarat. Next. Berikut merupakan rekapitulasi evaluasi sifat fisik tablet, di mana untuk evaluasi dilakukan rata-rata keseragaman bobot dari formula 1, 2, dan 3 itu memenuhi syarat, rata-rata keseragaman ukuran, formula 1, 2, 3 itu memenuhi syarat, rata-rata kekerasan sama, formula 1, 2, dan 3 itu memenuhi syarat, untuk kerapuhan, formula 1, formula 2, dan formula 3 itu memenuhi syarat, sedangkan untuk evaluasi rata-rata waktu hancur, formula 1 dan formula 2 itu memenuhi syarat, namun formula 3 itu tidak memenuhi syarat. Next. Nah, jadi ekstrak daun nangka dengan penambahan PVP 2% itu dapat diformulasikan menjadi tablet yang memenuhi syarat sifat fisik tablet yang paling baik. Nah, keseragaman bobot tablet ekstrak daun nangka memenuhi syarat fisik paling baik dengan penambahan PVP 4%. Keseragaman ukuran tablet ekstrak daun nangka memenuhi syarat fisik paling baik dengan penambahan PVP 4%. Kemudian kekerasan tablet ekstrak daun nangka memenuhi syarat fisik paling baik dengan penambahan PVP 2%. Kemudian untuk kerapuhan tablet ekstrak daun nangka memenuhi syarat fisik paling baik pada penambahan PVP 4%. Kemudian untuk waktu hancur tablet ekstrak daun nangka itu memenuhi syarat fisik paling baik dengan penambahan PVP 2%. Next. Baik, sekian pemaparan dari jurnal yang terakhir ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya kelompok penyaji. Ya, silahkan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, pada kesimpulan tadi dikatakan bahwa ekstrak daun nangka dengan penambahan PVP 2% itu diformulasikan menjadi tablet yang memenuhi syarat fisik tablet yang paling baik. Nah, apa parameter yang dilihat sehingga dikatakan syarat fisik
tablet yang dengan penambahan PPP 2% itu yang paling baik. Sementara tadi di kesimpulan juga disimpulkan bahwa keseragaman bobot tablet ekstrak daun nangka tersebut pada penambahan PPP 4% juga memiliki syarat fisik yang paling baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan untuk jurnal pertama tadi oleh Mutiara akan saya coba jawab. Nah, bunyi pertanyaannya, pada jurnal dijelaskan bahwa teknik pembuatan tablet dengan kempa langsung. Nah, apakah jika menggunakan teknik pembuatan tablet yang granulasi basah ataupun kering dapat mempengaruhi hasil evaluasi sediaan tablet? Dan apakah standar penilaian setiap evaluasi berbeda? Nah, jadi untuk apakah jika menggunakan teknik tablet granulasi basah atau kering dapat mempengaruhi hasil evaluasi, itu dapat mempengaruhi. Nah, karena perbedaan metode yang kita pilih, maka akan berbeda pula langkah-langkah dan tahap-tahap selama proses pembuatan tablet. Nah, seperti untuk granulasi basah dan kering, itu ada proses granulasi, di mana membentuk granul terlebih dahulu, sedangkan pada kempa langsung itu tidak perlu. Nah, untuk granulasi basah sendiri seperti memerlukan larutan atau cairan pengikat, sementara pada granulasi kering itu tidak perlu. Nah, jadi pada setiap metode ini tahap-tahapannya berbeda sehingga terdapat perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, jadi perbedaan metode yang dipilih dapat mempengaruhi hasil evaluasi sediaan tablet. Nah, oleh karena itu setelah kita buat tabletnya berdasarkan metode yang kita gunakan, perlu dilakukan evaluasi untuk menilai apakah tablet ini sudah memenuhi syarat atau tidak. Nah, untuk standar penilaian setiap evaluasinya apakah berbeda atau tidak? Nah, untuk standarnya ini tidak berbeda, di mana standarnya ini mengacu pada farmakope. Seperti tadi contohnya untuk keseragaman ukuran. Nah, itu standar di farmakopenya, diameternya tidak lebih dari 3, di mana tadi diameternya tidak lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Nah, untuk keseragaman bobotnya tadi standarnya itu tidak menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata 5% hingga 10%. Nah, jadi untuk standarnya ini itu sama untuk masing-masing metode, yaitu mengacu pada farmakope. Nah, bagaimana Mutiara, apakah jawabannya bisa dipahami? Bisa, terima kasih Erlin atas pemaparannya. Nah, baik, terima kasih Mutiara. Nah, untuk pertanyaan untuk jurnal kedua oleh Cindy, itu akan dijawab oleh Caca. Kepada Caca, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Apabila dibandingkan dengan harga sirup Santon, harga tabletnya jauh lebih murah. Apakah dari segi efek yang dihasilkan oleh tablet lebih baik daripada sirup? Obat sirup dan tablet tergolong dalam jenis obat yang oral. Efektivitas obat dalam bentuk ini relatif lebih lambat dibanding dengan obat injeksi dan inhalasi. Namun, obat oral ini akan lebih aman dikonsumsi. Obat sirup dianggap paling cepat dicerna karena tubuh tidak membutuhkan waktu untuk memecahkan partikel. Sedangkan obat tablet maaf teman-teman, tadi jaringannya terputus. Sedangkan obat tablet ini, obat dalam bentuk padat atau tablet harus didisintegrasi menjadi partikel-partikel kecil supaya dapat larut di dalam sistem pencernaan manusia. Jadi dibanding obat sirup atau tablet, obat sirup ini akan menghasilkan efek yang lebih cepat daripada tablet karena tablet ini akan dihancurkan dulu menjadi partikel-partikel yang lebih
halus, baru dia akan mencapai efek terapinya. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat diterima, Cindy? Baik, jawabannya dapat diterima. Terima kasih, Salsa. Sama-sama, Cindy. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Caca. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi dari Vinola, pertanyaan untuk jurnal keempat itu akan dijawab oleh Yolanda. Kepada Yola dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Vinola Legita, yang mana bunyi pertanyaannya itu adalah pada jurnal keempat, pada bagian pembahasan organoleptik bagian rasa, ada pernyataan semakin tinggi konsentrasi gliserin yang digunakan, maka rasa obat kumur semakin disukai. Mengapa semakin tinggi konsentrasi gliserin rasa obat kumur makin disukai? Ini karena tingginya konsentrasi gliserin sehingga dapat mengimbangi rasa kelat ekstrak kulit nanas pada sediaan obat kumur dan adanya penambahan xylitol sehingga penambahan rasa manis pada sediaan obat kumur. Rasa kelat atau astringen pada obat kumur tersebut dikarenakan tingginya kadar tanin pada ekstrak kulit nanas yang digunakan. Rasa kelat ini yang tidak disukai oleh panelis. Panelis ini adalah orang yang mencoba obat kumurnya. Rasa min dan sensasi dingin pada obat kumur karena adanya penambahan oleh menta sehingga menghasilkan kesan segar pada obat kumur ketika digunakan. Itulah kenapa semakin tinggi gliserin rasa obat kumur itu makin disukai karena dia bisa mengimbangi rasa kelat yang diperoleh dari ekstrak kulit nanas tersebut. Apa bisa diterima Vinola Legita? Baik, bisa dimengerti Yolanda. Terima kasih. Nah, sama-sama. Saya kembalikan lagi ke moderator. Nah, baik, terima kasih Yolanda. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ira Fazira, akan dijawab oleh Miftahul Jannah. Kepada Miftahul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Herlin. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ira Fazira, di mana bunyi pertanyaannya, pada kesimpulan jurnal kelima dikatakan semakin bertambah konsentrasi penghancur, maka waktu hancur tablet semakin cepat. Tetapi kenapa konsentrasi amilomani-hot yang baik pada 15% untuk waktu hancur bukan 20%? Apakah ada faktor lain yang mempengaruhi waktu hancur selain konsentrasi zat penghancur? Baik, untuk kenapa konsentrasi amilomani-hot yang baik yaitu 15%, karena adanya faktor lain yang mempengaruhi konsentrasi amilomani-hot ini, di mana ada kekerasan, kemudian ada kerapuhan, kemudian ada waktu hancur, kemudian ada bobot rata-rata, kemudian ada tebal rata-rata. Baik, gimana Ira untuk jawabannya? Apakah dapat dimengerti? Baik, Miftahul, jawabannya dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, Ira. Nah, baik, untuk pertanyaan selanjutnya tadi dari Kak Anissa, masih tentang jurnal kelima, akan dijawab oleh Miftah. Kepada Miftahul dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Anissa, di mana bunyi pertanyaannya, apa alasan peneliti pada jurnal kelima menggunakan petroleum ether, aseton, dan dietilamin sebagai fase gerak pada uji KLT? Baik, pada jurnal kelima, peneliti tidak menjelaskan apa alasan peneliti ini menggunakan bahan-bahan tersebut. Tetapi bisa jadi KLT
yang digunakan ini berdasarkan kepolarannya, di mana petroleum ether, aseton dan dietilamin ini sifatnya nonpolar. Dan pada jurnal ini dia akan menarik senyawa terpenoid yang mana yaitu nonpolar. Jadi senyawa yang dia cari nonpolar sehingga dipakai pelarut itu sebagai eluannya. Bagaimana Kak Anissa? Apakah dapat dimengerti? Baik, Ms. Tahul, jawabannya sangat jelas. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Miftahul. Nah, untuk pertanyaan terakhir tadi akan dijawab oleh Alfioni. Kepada Alfioni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri yang bunyi pertanyaannya. Pada kesimpulan jurnal ke-6 dikatakan bahwa ekstrak daun nangka dengan penambahan PVP 2% itu dapat diformulasikan menjadi tablet yang memenuhi syarat fisik tablet yang paling baik. Nah, apa parameter yang dilihat sehingga dikatakan syarat fisik tablet dengan penambahan PVP 2% ini yang paling baik, sementara ekstrak daun nangka dengan penambahan PVP 4% juga memenuhi persyaratan. Nah, baik, untuk hasil evaluasi sifat fisik tablet ini memang untuk formula 1, 2, dan 3 itu rata-rata untuk tadi untuk parameternya itu yang dilihat ada rata-rata keseragaman bobot, rata-rata keseragaman ukuran, rata-rata kekerasan, rata-rata kerapuhan, dan rata-rata waktu hancur. Nah, memang pada beberapa parameter ini formulasi PVP 2% maupun 4% itu rata-rata memang memenuhi persyaratan. Nah, namun pada formulasi 4% pada parameter rata-rata waktu hancur itu tidak memenuhi persyaratan, di mana pada formula 1, 2, dan 3 itu secara berturut-turut memiliki waktu hancur 10, 80, 88, 10,88, 12,27, dan 21,38 menit. Nah, di mana syarat waktu hancur yang baik itu adalah kurang dari 15 menit. Nah, dari hasil penelitian evaluasi sifat fisik tablet tersebut, hanya formula 1 dan formula 2 yang memenuhi standar, sedangkan formula 3 itu tidak memenuhi syarat walaupun memiliki sifat alir yang baik yang dilihat dari hasil evaluasi sudut diam dan kecepatan alir. Bagaimana untuk Putri, apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih Alfioni, jawabannya dapat diterima. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alfioni. Nah, untuk pertanyaan dari Yanto tadi, masih kami cari jawabannya. Nah, boleh menunggu sebentar, teman-teman. Masih kami diskusikan jawabannya. Oke.
Baik, kepada Pak Yanto, pada pertanyaan jurnal 3 tadi bertanya, kenapa kadar relatif zat aktif menurun seiring meningkatnya konsentrasi dari propilen glikol? Nah, sebelumnya kami minta maaf kami di sini tidak menemukan hubungan antara meningkatnya konsentrasi propilen glikol. Kami tidak menemukan bersama kadar relatif dari zat aktifnya sirup tadi. Kami tidak jumpa di jurnal manapun. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Yanto. Bagaimana? Baik, terima kasih kalau begitu. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Mungkin sekian saja pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok penyaji. Terima kasih. Sama-sama. Sama.